dan dosen-dosen yang hadir pada hari ini. Eh, Berikut akan saya paparkan tentang fakultas teknik ya. Sekaligus ini sosialisasi visi misi yang sebetulnya visi misi ini 2001 ya. Karena kenapa visi misi ini berubah? Karena memang status kita berubah dan juga visi misi universitas berubah. Nah, ini adalah dasar dari perubahan visi misi gitu ya. Saya tidak perlu perjelas, dan ini visi misi dari Fakultas Teknik, yaitu menjadikan Fakultas Teknik yang unggul dalam tentang kebudayaan Indonesia yang berkualitas di bidang otomotif manufaktur yang dapat berkontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Um, Memang sederhana visi misi Fakultas Teknik, mengingat sederhananya juga visi misi dari universitas. Dan berikut adalah tujuannya, nanti mungkin bisa dibaca ya, dan bisa didiskusikan. Dan mungkin sekedar informasi, dalam waktu dekat visi misi ini juga akan berubah, mengingat universitas juga sedang menggodok visi misi yang lain. Dan ini adalah struktur organisasi yang ada di Fakultas Teknik. Dekan dengan wakil dekannya, lalu juga ada koordinasi di sana dari situs dengan senat fakultas dan juga BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, dan juga alumni. Lalu di bawahnya ada gugus kendali mutu tingkat fakultas, lalu ada kepala jurnal, dan ini Pak Yendi, lalu juga ketua tata usaha, kepala tata usaha, Mbak. Lalu di bawahnya ada kepala program studi, di bawah kepala program studi ada kepala laboratorium, lalu ada koordinator kuliah, ada kepala tempat uji kompetensi, lalu ada himpunan mahasiswa masing-masing prodi, tingkat prodi. Berikut ada program kerja Fakultas Teknik yang didasari dari analisis SWOT. Ya, ini saya ambil sebagian yang terbesar gitu ya dari kuesioner. Yang pertama adalah memiliki banyak mitra kerjasama, terutama dengan perusahaan Jepang, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tadi itu merupakan dari 30 interview. Lalu kualitas lulusan baik cukup baik dilihat dari IPK dengan rata-rata IPK 3,25 di Fakultas Teknik. Lalu daya saing kita baik dilihat dari waktu maghrib aja di sini, yaitu kurang dari 6 bulan. Lalu pengembangan dosen, nanti susah lagi Pak. Ada doktor di Fakultas Teknik sekarang dan 6 proses studi lanjut. Lalu sarana pendidikan lengkap dan tingkat kepuasan pelayanan. Halo? Interupsi bisa? Ya. Interupsi sebentar ya, boleh? Saya kembalikan ke Pak Yendi mungkin ya. Boleh ini siapa? Ini bukan Pak Yendi. Adek nih Pak. Oh adek, gini. Gini, apa kalau bukan yang bermaksud untuk ini enggak ya, tapi maksud saya supaya lebih mengerucut gitu kan, karena kalau soal keterangan ini segala macam bukannya saya tidak ingin mendengar, tapi saya hanya ingin, saya kebetulan tanggal 13 kemarin itu kan bertemu dengan rektor di ruangannya bersama beberapa rekan gitu, yang pada intinya akhirnya setelah dari pertemuan itu saya membentuk grup alumni kecil 8 orang. Di grup kecil 8 orang membicarakan tentang apa yang saya dapat cerita dari sepihak gitu. Jadi ini maaf ya saya potong ya. Jadi ini intinya bahwa saya mendapat berita bahwa Fakultas Teknik secara akreditasi itu mendapat nilai C daripada ini yang lain.
fakultas yang lain. Sebenarnya ceritanya tidak hanya itu, tapi saya concernnya di itu, di akreditasi itu. Sebenarnya masih mereka itu banyak bercerita lah, banyak bercerita saya dengerin. Cuma saya concern karena ada cerita dari mereka itu soal akreditasi. Nah, dari akreditasi itu saya sempat tanya dengan Pak Rektor kendalanya di mana. Kendalanya Fakultas Teknik diberi apa sih saya kurang ini LED atau apa itu bahwa Fakultas Teknik itu tidak melakukan apa yang diminta oleh pihak rektorat. Ya, fakultas lain udah semua ini segala macam. Mungkin itu inti permasalahannya. Jadi di sini kami eh, alumni ya yang concern dengan hal itu coba ingin mencari tahu dulu gitu kan. Ini kan saya dengar dari sebelah pihak aja gitu kan. Baru dari sebelah pihak rektor lah. Nah, maksud saya ingin mendengar daripada pihak fakultas dari apa yang cerita yang saya dapat itu karena Pak Rektor saya tekan dengan pertanyaan kenapa ini berlarut-larut. Saya bilang begitu, kenapa berlarut sampai sekian. Bapak enggak ini itu dari fakultas bilangnya gitu. Kendalanya apakah ada kendala ke eksternal? Saya tanya gitu kan. Saya tanya apakah ada kendala eksternal sehingga Fakultas Teknik tidak melakukan apa yang diminta oleh pihak rektorat. Dia bilang tidak ada kendala internal itu apa namanya? Saya sempat semacam kasih filosofi ya pada saya itu saya bilang contohnya saya bisa berkendaraan, bawa kendaraan, tapi saya tidak bisa bawa kendaraan karena harus punya SIM. Nah, seperti itu saya apa ininya kan. Beliau bilang enggak, ini hanya tergantung kemauan dari fakultas. Nah, saya Hilmet dan Marshall beserta rekan lainnya itu akhirnya berinisiatif untuk mengadakan pertemuan yang tadinya offline, tapi berhubung dari pihak fakultas hari ini libur dan mungkin ada acara macam-macam, akhirnya kita putuskan untuk online. Nah itu, jadi untuk mempersingkat, saya rasa apa sih gitu kendalanya? Kalau misalnya memang ada kendala yang ini, soalnya kita concernnya di akreditasi aja, itu kendalanya. Kalau memang itu misalnya, oh ini kendalanya begini 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 gini gini gini, kami akan concern di situ gitu. Mohon maaf saya selak tadi itu karena itu maksudnya biar tidak terlalu ini ya, terlalu panjang lebar gitu kan, biar kita fokus kepada inti masalah itu aja. Kalau misalnya ada pihak fakultas berdasarkan cerita yang tadi saya dapat, lalu pihak fakultas ternyata juga ada cerita versi lain, kita coba cari jalan tengahnya gitu. Kita coba menjadi jembatan karena eh, banyak juga sih yang diceritakan ya, tapi saya tidak mau membahas yang lain karena itu bagi saya penting nggak penting lah. Saya yang terpenting ini adalah mengenai status Fakultas Teknik di mana saya adalah lulusannya. Itu aja. Di mana saya lulusannya saya nggak mau suatu ketika ditanya orang, ya kan, kamu kuliah di mana? Haris kuliah di Dharma Persada. Begitu lewat ini udah jadi panti pijat gitu kan. Bukan fakultas, bukan universitas lagi. Jadi itu aja. Coba mohon saya diberikan sedikit pencerahan mengenai apa yang telah disampaikan bahwa Fakultas Teknik tidak melakukan untuk mengarah kepada yang akreditasi. Itu aja. Mohon maaf ya sekali lagi karena saya ingin lebih mengerucut aja. Makasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih Silakan Pak Aris. dilanjut. Mungkin nanti ada beberapa yang akan memberi penjelasan Pak Aris mengenai ini. Pak Ade, mungkin Pak Agus atau dan saya nanti dan Pak Eri dan Pak Darsono bisa memberikan menjawab informasi yang teman-teman alumni yang di luar kampus terima dari rektorat gitu ya. Mungkin pertama Pak Ade dulu Pak Ade. Mungkin nanti kita tambahkan kalau ada yang kurang. Silakan Pak Ade. Ya, baik, terima kasih Pak Yandri. Bang Aris, terkait dengan akreditasi ya, ada beberapa hal mungkin yang perlu ketahui. Sebetulnya saya juga sudah diskusi dengan Bang Natal, Bang Hilmet melalui
ini, dan juga tentunya saya sudah jelaskan Pak Rektor kenapa kami mundur dari akreditasi pada bulan September ya. Perlu diralat, bukannya kami tidak mau akreditasi atau menolak akreditasi, akan tetapi kami sudah melakukan penyusunan LKPS dan juga LED. Sistem akreditasi saat ini dengan dulu berbeda. Ya, kalau dengan bank mungkin toleransinya besar dan fokusnya ke program studi dan juga kapital. Tetapi untuk saat ini lebih fokus pada penjaminan mutu. Ya. Kenapa kami minta mundur? Satu faktor yang pertama adalah kami sudah mengisi LKPS, tetapi LED belum selesai. Sudah kami lakukan. Kenapa kami belum selesai? Karena unit penjaminan mutu atau LPM belum melakukan monitoring dan evaluasi pada tahun PS tahun 2023-2024. Ketika itu belum selesai, belum dilakukan, maka kami dari fakultas dan program ini tidak bisa melakukan evaluasi diri. Karena pakem dari LED sudah ditentukan oleh LAM. Kalau kemarin sekarang LAM. Satu. Ya. Padahal itu sudah terakhir kita masuk tanggal 10 ya Pak Yandi. Tanggal 10. Datanya tanggal 13. LPM belum melakukan tahun 2023-2024. Dan itu jalurnya panjang. Dari mulai monitoring, evaluasi, lalu pelaporan, dan segala macam. Ada rekomendasi, baru itu yang akan dulu. Dan itu belum dilakukan. Ya, tahun TS itu berlaku untuk Sisi Informasi dan Teknologi Informasi. Lalu kenapa lalu kenapa TI dan TE juga tidak? Gitu ya. Belum. Karena memang ketika penilaian dan lain-lain, bukan ini. Pertama gitu. Yang kedua, ada kesenjangan data dari PDDI dengan portal. Maka kami perlu melakukan verifikasi terlebih dahulu. Karena unit yang ada di PDDI dan pengelola portal di internet saja masih bingung dengan data kebenarannya. Lalu kami menggunakan data yang mana? Kalau tidak, telah jadi bumerang datanya. Lalu yang ketiga, karena banyak tabel yang terjadi ketimpangan data, LED belum terisi semua karena tadi LTM belum melakukan monitoring dan evaluasi, maka nilai evaluasi kami LKPS tahun industri itu baru 90, PE itu baru 60, mesin itu baru 100. Padahal data kalau kami analisis datanya bagus. Berarti ada kesalahan misalnya. Nah ini yang kami sedang garap. Yang keempat, kami fokus pada penyediaan data. Karena banyak yang tidak ada. Contoh, masalah kerjasama. Tingkat universitas itu adanya MOU. Bahwa IA itu belum ada. Maka kami harus mengadakan itu. Dan itu backdash. Dan lain sebagainya. Nah, data-data itu, ya tadi alasan itu, saya sampaikan ke Pak Rektor, tidak memungkinkan kalau targetnya adalah baik sekali. Karena tadi, dan itu diakui oleh lembaga penjaminan itu. Selalu dipaksakan. Kami di fakultas sekaligus 5 prodi. Kalau fakultas lain, hanya 1 prodi mereka. Jadi, dari tahun ini kan kita biasanya cuma paling banyak 2 prodi ya, kalian lihat.
IMTS. Ya, Pak. Tapi kita Ada yang dipaksa satu. sekaligus 5 prodi. Sistem informasi hanya dikasih waktu 2 minggu untuk mengerjakan LED dan SAPS. Dan itu saya katakan tidak mungkin. Karena aktif. Kalau dikatakan SK-nya itu bulan Maret, bukan bulan Maret, karena saya tidak mengajukan 2 prodi itu. Lalu tiba-tiba muncul SK itu. Tapi tetap kami lakukan. Kami tetap memberi mengisi SAPS, kami tetap menyusun LSI. Tetapi tadi kendalanya bukan hanya ada di kami, tapi juga di tingkat universitas. Karena di unit-unit itulah penyedia datanya. Kalau mereka saja tidak bisa menyediakan data, maka kami tidak bisa olah. Itu garis besarnya, Bang Arif. Mungkin Pak Yandi atau ini ya, mau menambahkan. Ya, sedikit paham. Saya agak memahami ya, karena memang saya butuh dari informasi karena kita sebagai alumni hanya coba menjabatani, ya hanya coba peduli dengan fakultas yang telah menjadikan saya seperti ini, gitu kan, melahirkan orang-orang seperti kita nggak mau lah, ibaratnya fakultas tempat kita lahir itu menjadi apa ya, maksudnya jadi terbengkalai lah. Oke, coba silakan diteruskan. Nanti ini Saya kan tambahkan direkam, saya sedikit akan. sebelum Pak Agus, Pak Aris. Ya. Ini muncul berita seperti ini kan sebenarnya ada latar belakang, Pak. Latar belakangnya itu universitas itu kan sekarang statusnya itu kan baik, B ya, B. Kemudian ada yang menjanjikan bahwa universitas akreditasinya bisa unggul dengan syarat jika ada prodi, ada 2 kalau nggak salah, minimal 2 prodi di Unsada ini yang unggul juga. Sedangkan di Unsada tidak satu pun prodi yang unggul. Itu yang pertama syaratnya. Kemudian yang kedua, jika tidak ada yang unggul prodinya, maka semua prodi minimal harus baik sekali. B saja tidak bisa. Maka dikejarlah semua prodi ini, Pak. Walaupun ada waktunya masih 2 tahun lagi, ada yang lebih 2 tahun. Kalau elektro dengan industri itu habisnya izin akreditasi kita itu adalah Mei 2025. Mesin itu September 2025. SI jauh lagi 2026. Teknologi informasi malah baru 2 tahun, masih ada 3 tahun lagi mereka, Pak. Itu yang keadaan data kita, Pak ya. Nah, karena Unsada katanya dijanjikan untuk unggul, akreditasi perguruan tingginya, makanya syarat-syarat tadi harus terpenuhi, kata yang menjanjikan. Nah, dikejarlah kita semua seperti itu, Pak. Sedangkan data pendukung kita itu tidak mencukupi. Kalau kita akreditasi siap, Pak. Kita sudah kirim datanya ke LPM ya. Ini hasil 3 buah saser, Pak ya. 3 prodi tadi yang udah dinilai sama LPM. Ini, Pak. Teknik mesin itu LED dan LKPS-nya itu 265. Padahal syarat untuk baik sekali itu minimal 301, Pak. Teknik elektro baru 244. Teknik industri 275. Jadi kalau kita upload, Pak, ini baru dari penilaian internal, Pak ya. Biasanya penilaian internal itu akan lebih kurang lagi hasilnya kalau asesor yang menilai. Sekitar 10% turunnya itu, Pak. 30 poin. Nah, kalau ini kita upload, Pak, kita hanya akan mendapat nilai baik atau dulunya C. Jadi tidak ada gunanya tujuan universitas yang harus semuanya menjadi baik sekali, ternyata tidak tercapai. Apalagi 2 prodi lain, Pak. Teknologi informasi dan sistem informasi, LPM tidak punya tools untuk melakukan penilaian internal. Gimana itu? Nah, ini, Pak, masalahnya. Jadi bukan kita tidak mau, kita sudah bekerja, terus bekerja, dan data-data itu, Pak Aris, kemarin kita dikejar-kejar gitu kan, sama LPM, kita sediakan, Pak, semua biro. Benar, bironya datang, Pak. Tetapi datanya nggak ada. Contohnya salah satu saja. Kita minta data keuangan. Data mentah, Pak, yang dikasih. Kita minta data, karena ini kan dia akan ditanya, apa ya, alumni kita itu kerja di mana. Kemudian pemberi kerjanya itu disurvei gitu kan.
Yang disurvei hanya alumni, Pak. Pemberi kerja tidak. Mungkin apa jawab orang bagian pusat karir kan, ke mereka mengatakan, oh ini urusan Pak Prodi. Data 5 tahun yang lalu mau kita cari sekarang kemana, Pak? Data itu adalah data lampau, bukan data yang akan datang. Nah, itu sedikit lagi tambahan, Pak Aris, latar belakangnya Oke. kenapa, kemudian keadaan kita sekarang itu berapa. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan, Pak Agus. Silakan, Pak Agus. Nama siapa orang? Pak Yendi, Ya, Pak Yendi, Pak. yang Ya, Pak. menjanjikan itu namanya siapa? Bisa di-disclose Oh, nggak? kita nggak tahu, Pak. Cuma ini orang LEDT menjanjikan, kata orang rektorat gitu ya. Kita nggak tahu, nggak cerita mereka kan? Yang mereka ceritakan teknik nggak mau diatur, itu kan? Ya. Nah, itu harusnya kan latar belakangnya mereka ceritakan juga, kemudian kenapa mereka menyuruh prodi-prodi yang belum habis masa waktunya. Kita kalau datanya cukup, kenapa kita nggak mau prodi kita naik akreditasi? Bodoh sekali kita tidak mau. Nah, kita kalau kita tuh apalagi untuk dalam teknik, ada Pak penilaian monitoring mereka itu internal. Ya, walaupun nanti nilainya bisa saja berbeda, tapi biasanya terlalu jauh, selisih 10% lah dari 300 itu ya. Jadi kalau kita mau 300, berarti kita menyediakanlah 330-an data yang LED dan LKPS-nya. Minimal untuk baik sekali. Nah, yang hasil monitoring itu tadi seperti tadi Pak, ada paling tinggi 275 kita. Sedangkan untuk teknologi informasi dan sistem informasi, LPM itu belum punya tools-nya. Gitu Pak. Kalau untuk dapat 330, apa yang perlu dilakukan Pak Yendi menurut perhitungan teman-teman di internal? Apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai 330? Iya, berarti kita ya data-data yang belum ada tadi harus kita lengkapi Pak. Karena ini ada dua Pak ininya. Ada data-data yang namanya LKPS ya. Data-data mulai dari calon mahasiswa sampai nanti adalah lulusannya. Nah, di dalamnya juga semua kerjasama bidang pendidikan, kerjasama bidang pengabdian masyarakat, kerjasama bidang pendidikan, kemudian juga hasil-hasil dari penelitian dosen dan mahasiswa ada. Kemudian banyak sekali Pak, ada 50 poin lebih. Pak Yendi, Lebih ya. Pak Yendi. Sejauh itu yang Pak Yendi sampaikan tadi, datanya kita di internal punya Pak. Tidak semua data itu internal, Pak. Data itu semua berada di unit-unit. Nah, ini kemarin kita kan beberapa minggu lalu kita kan ada pakar, salah satu asesor, kemudian dari Infocom ya. Mereka itu bilang, Pak, untuk mengerjakan, ini bukan bela diri, Pak ya. Kalau perlu ditanya, untuk mengerjakan akreditasi ini, prodi itu dari 9 standar, Pak, hanya kewajiban prodi 2, Pak. Hanya 2 standar dari 9 standar. Selebihnya itu ada unit lain, Pak. Kita tuh hanya menerima data. Nah, kalau sekarang kita hampir semua standar kita yang mengerjakan. Kita yang mencari datanya. Kita yang mengkompilasi datanya. Ada tim akreditasi nggak Pak Yendi? Ada task force yang ada, Pak. Task force dibuat. Cuman ya sekedar nama, Pak. Yang bekerja tim akreditasinya ada? Ada, task force-nya ada. Mulai dari rektor kok penanggung jawab. Terus Pak Yendi, ini agak ada masukan dikit ya, saya tambahin sedikit aja sebelum maghrib nih. Ini. Jadi memang ada beberapa, selama saya jadi ketua ISTM ini sudah 2 tahun ini, ada beberapa universitas, Mercu Buana, Trisakti, Muhammadiyah Cirebon, universitas yang di Karawang juga UBP, itu minta kerjasama dengan ISTMI dengan tujuan untuk akreditasi. Ini kampus sendiri belum nih, saya tungguin juga. Ya, saya mungkin di sini salah satu contoh Pak ya, mungkin Pak Irmet tahu, kita itu kan ditawarin sama Panasonic dulu Pak. Salah satu contoh aja ya, Panasonic, pertamanya hanya elektro. Setelah saya dengan Pak Adik datang ke sana, ternyata semua prodi di teknik bisa. Nah, kita buatlah draft kerjasama Pak, MOU. Mungkin Pak Irmet bisa menambahkan nanti. Kita tawarkan ke fakultas, ke universitas. Jawabnya apa Pak? Tidak, kami akan bikin sendiri. Sampai sekarang, Pak, boleh ditanya Pak Ilmet, saksi hidup, tidak ada kerjasama dari Unsada ke Panasonic. Orang luar saja, Pak, mulai dari SMK dan universitas,
itu magang di Panasonic. Unsada hanya setelah 3 tahun yang lalu, masih COVID tuh Pak, sampai sekarang nggak ada lagi Pak, karena tidak ada MOU. Saya bilang ke Pak Hilmet, bisa nggak? Kami sudah bikin dari fakultas. Oh tidak bisa Pak dari fakultas, karena kalau Panasonic dia MOU-nya dari universitas, sampai sekarang nggak ada Pak. Itu salah satu contoh Pak ya. Apalagi nanti yang MOU yang dinilai itu adalah nanti pelaksanaannya Pak. MOU itu baru pintu gerbang. Nanti adalah yang dinilai itu adalah benar-benar hasil kerjasamanya itu apa wujudnya. Jadi itu yang dinilai Pak Alid. Itu contoh. Kalau tingkat universitas kita agak susah Pak. Kita udah ada contoh tuh. Sampai sekarang ya. Di Panasonic aja contohnya. Kan orang Pak Gobel itu Pak. Bisa Pak Hilmet bukan bisa ditanya Pak. Gitu Pak Alid. Nanti yang untuk ini Pak, kita nanti bisa menghubungi Pak Alid. Walaupun bukan untuk sekarang, mungkin untuk akan datang kan tetap perlu Pak. Kita akan. Dan kita juga ada dari alumni juga Pak, yang untuk kerjasama industri elektro itu mereka udah menawarkan juga Pak. Kita belum sempat ke sana, ya kita ya lagi sibuk ngurus akreditasi ini Pak. Semua tenaga yang kita kerahkan Pak yang sekarang ini. Berarti effortnya tetap ada ya Pak, bukannya nggak ada. Kita tetap kerja Pak, kita mengerjakan. Ininya, cuman kan kemarin mereka itu kan dari dua pihak nih Pak Aris nih. Ya, maunya itu kan September ini kita upload. Itu kalau September kita upload tadi yang saya share tadi Pak, itu nilai kita yang udah dinilai sama LPM yang harusnya minimal 301, paling tinggi kita baru 275, itu baru versi kita Pak, belum versi asesor. Dan 2 prodi lain lagi tidak ada penilaian, belum bisa karena instrumennya nggak ada. Ini dulu dikasih sama dulu bekas warik 1 kita dulu kan asesor Pak, dikasih ke LPM. Sebenarnya ini rahasia Pak. Nah, cuman ini untuk Infocom belum ada, 2 prodi kita belum ada instrumen penilaian Pak, untuk internal ya. Jadi hasilnya berapa ya langsung dari asesor aja nanti. Nah kalau yang 3 tadi teknik mesin, teknik elektro, teknik industri sudah ada Pak, lam teknik dia. Kita beda lam Pak, bukan beda alam ya, beda lam. Jadi lam teknik sama lam Infocom. Nah, mungkin itu yang ya Pak, silakan Pak. Yang Pak yang diceritakan tadi itu bukan datanya bukan di fakultas, tapi berarti ada di unit-unit. Dalam artian pemikiran saya adalah tetap ada di universitas ya. Data itu semua Pak, semua unit harus ada datanya Pak. Karena ada data dari prodi, yang saya bilang tadi sebenarnya yang prodi langsung tanya dari 9 standar itu cuma 2 Pak. Yang lain itu data-data ya dari akademik, dari penelitian, dari kemahasiswaan, dari biro lain gitu ya, keuangan. Jadi sebenarnya menjawab mereka nanti Pak, bukan saya atau dengan Pak Ade, karena yang kerja sehari-hari itu mereka sebenarnya. Itu adalah hasil dari apa kita diskusi kita dengan pakar Pak, karena beliau itu yang kita undang tuh dari Infocom itu adalah salah satu asesor. Nah, unit-unit yang Pak yang disebutkan tahu nggak bahwa datanya itu dibutuhkan? Sudah tahu Pak loh, ya, udah tahu. Oke, pertanyaan saya ketika rektor karena tahu yang akreditasi kan bukan teknik aja Pak, seluruh prodi Unsada itu kan akreditasi. Ya sebenarnya kalau kayak gitu seharusnya direktorat tahu dong bahwa data-data itu tersebar. Tahu Pak, tahu harusnya. Ya contohnya tadi Pak Marsal bilang kan, kami sediakan semua biro, benar disediakan Pak, bironya disediakan, bukan datanya. Yang kita perlukan kan bukan bironya Pak, datanya kan Pak. Oke. Ya. Oke, lanjut. Ya. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan Pak Agus, silakan Pak Agus. Iya. Selamat sore semua. Tapi nanti ini mau dilanjut nggak setelah sholat maghrib? Ini udah maghrib loh. Kita sholat dulu atau? Mau sholat dulu nanti dilanjutkan atau ini udah maghrib soalnya? Boleh dilanjut Pak. Boleh. Dilanjut aja. Karena semua harus clear. Ya. Dan ada kemungkinan juga setelah offline ini saya ingin ketemu secara ini kan online, nanti mungkin saya akan cari waktu untuk ketemu secara offline biar lebih clear lagi seperti itu. Interupsi sebentar. Halo. Ya. Eri, silakan Pak. Halo. Ya silakan Eri. Ya, silakan. Ini beberapa hal ya, memang harus ada pertemuan khusus ya. Ada mungkin yang harus dibicarakan secara transparan, ada juga yang harus ditutupi saya kira ya.
Tapi kuncinya kita memang di leadership, kata kuncinya gitu. Nah, kalau udah leadership kan udah menjamah ke segala unit itu ya. Nah, saya kasih contoh aja ya, contoh sederhana. Kita punya profesor dari UI, itu adalah jembatan emas kita untuk menaikkan akreditasi, malah diberhentikan. Nah, jadi mana ada unsada yang tidak punya pembantu rektor 1, itu jantungnya akademik loh itu. Nah, banyak hal yang harus kita bicarakan. Nah, mungkin juga bagaimana nanti sebagai alumni juga memberikan kontribusi, misalnya bukan hanya pikiran, tapi juga alat gitu loh. Laboratorium kita seperti apa, yang itu juga akan diakreditasi, termasuk unit yang akan juga dinilai. Jadi ada beberapa hal mungkin yang mungkin agak sulit kita bicarakan di sini gitu loh. Secara garis besar memang saya melihat, saya bukan dosen tetap lagi, kalau saya lihat memang waktu dosen pun saya lihat leadership-nya memang harus banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, dari Pak Yendi kan udah kelihatan tadi, koordinasi aja udah masalah di situ kan. Mungkin Khalid ngerti banget itu. Bahwa ini nggak dapat, ini dapat 2, ini cuma diusaha 2. Artinya apa itu? Koordinasinya bagaimana gitu. Nah, mau tak mau kalau koordinasi berarti kita harus melihat ke atas. Bagaimana mengkoordinasikan untuk. Nah, kita share dengan Pak Agus itu kan udah kenyang akreditasi itu. Tanyalah ke Pak Agus itu dulu kan. Saya pernah jadi ketua akreditasi di Unsada itu. Malah saya bisa menjadikan sastra itu nilai A loh. Sampai sekarang nggak pernah terdapat itu kan. Nah, beberapa hal itu masalah lihat memang banyak kelemahan gitu ya. Nah, apapun kelemahannya kita berikan masukan. Mungkin masukan kita agak tajam kali ya. Tapi kalau untuk kemajuan nggak apa-apa. Datangin Ya, itu setuju, Pak Rektor. setuju. Datangin ke Pak Rektor. Apa ya. Sekarang saya kasih tahu aja yang paling gampang ya. Pak Dadang bisa mendapatkan 1.700 mahasiswa. Sekarang 500 saja nggak dapat. 400-nya susah. Nah, dosennya banyak yang menjadi doktor. Ada yang profesor. Orang-orangnya hampir 90% itu juga. Yang bedanya pimpinannya aja. Nah, apalagi yang mau dibicarakan itu? Kalau tidak leadership. Nah, maksud saya gitu. Jadi, gitulah. Kita maghrib dulu kali ya. Kalau Ya. Jadi, ini sebagai pancingan aja kan. Nah, kita bisa bayangkan itu. Pak Dadang 1.700 loh, Pak Halid. Nah, Pak, siapa lagi ini? Pak Haris. Ya. Bukan main-main loh 1.700 mahasiswa. Ya, Itu saya menyekolahkan punya dosen data ke luar negeri bisa statistiknya itu. dari tahun 86, Pak, sampai Gitu ya. sekarang. Nah, Saya punya data statistik. nah, jadi patokan Pak Dadang bisa 1.700, oke lah. Kalau tidak 1.700, 1.000 aja udah bagus, Pak. Kenapa kok susah banget dapatnya? Ya, Nah, betul. jadi kita nggak bisa menyalahkan jurusan. Tidak, jurusan itu udah kenyang, Pak. Kurikulum berubah tiap ganti menteri aja udah pusing dia. Kurikulum merdeka, kurikulum penjajah, kita nggak tahu lagi sekarang kan kurikulum kan. Nah, itu Ya, harus ya. dipenuhi semua. Kalau tidak dipenuhi itu akreditasi kita terancam lagi. Nah, memang nggak sederhana. Karena tidak sederhana itulah kita perlu nahoda yang baik, Pak. Ini mau berlayar kemana ini? Supaya kita bisa mencapai tujuan, unggul, segala macam gitu ya. Oh ya, saya kira cukup. Mau sholat dulu Pak, kalau mau diteruskan bisa Ya. nanti. Ya, Istirahat saya sholat kira dulu ya cukup. Bapak-Bapak. Ya. Oh, apa tutup juga kita ketemu offline? Atau Bagi Ditutup paling juga bagus nggak offline, apa-apa. Pak. Sementara nanti mungkin lebih baik kita offline lah ya. Yang kedua Lebih mungkin bagus. Mungkin ada dari lebih Pak bagus Agus sedikit dulu Pak offline. Aris. Ya, ini dikit aja silakan Pak. Agus. Saya dikit aja. Ya. Pak Agus Jadi- dulu nggak apa-apa, Pak Agus dulu. Oke Mau ya, denger, Pak. saya tambahkan sedikit 5 menit nggak Iya. ada. Ya, silakan Pak Agus. Begini Pak, kalau kita bicara teknis, kayaknya memang panjang dan mungkin tidak akan pernah ketemu gitu. Tapi kalau saya menjawab intinya dari Pak Haris tadi yang dipertanyakan, itu sebenarnya tidak ada sinerginya sekarang antara pimpinan fakultas dengan pimpinan universitas maupun sampai program studi. Nah, maksudnya sinergi itu apa? Ada beberapa hal yang harus menjadi tanggung jawab universitas. Ada yang menjadi tanggung jawab fakultas. Ada yang menjadi tanggung jawab program studi. Bersama. Itu yang tidak pernah dimengerti oleh para
maaf ya, katakan pejabat-pejabat sekarang. Saya agak tegas mengatakan, karena menurut pengalaman saya yang selama saya ada di Unsada, mungkin dari Unsada baru dibangun sampai sekarang saya juga masih aktif walaupun hanya mengajar, itu dari tahun ke tahun itu dari dulu antara universitas, fakultas dan jurusan itu ya memang sinergi. Jadi tanggung jawab mereka masing-masing dikerjakan menurut porsi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Nah, kemudian kalau yang sekarang yang saya perhatikan di belakangan itu semua ditujukan kepada program studi. Lu jelek, lu baik, lu apapun tanggung jawab lu, bukan tanggung jawab semua gitu. Nah, harusnya yang memiliki universitas, jurusan, fakultas, dan semua ini ya milik kita semua. Itu maksud saya. Sehingga inilah yang tidak pernah nyambung. Oleh karena itu sebenarnya kalau hal ini kita akan bicarakan sekarang, saya kira nggak tuntas. Saya setuju nanti kita ketemu secara offline, mungkin beberapa hal yang perlu kita perbaiki, mungkin jembatan antara universitas dan fakultas yang kemungkinan memang tidak sinkron, tidak nyambung dalam komunikasinya, itu bisa kita kembalikan lagi gitu Pak. Jadi supaya kembali seperti dulu sinergi antara fakultas, universitas dengan program studi. Itu saya kira. Itu inti utamanya menurut saya. Kalau yang teknis setiap saat saya bantu, ayo. Tapi Ya. kalau kita lihat dari Pak Yendi tadi kan ada yang harus disediakan oleh ini, oleh itu, oleh program program studi, oleh fakultas, oleh biro. Nah, tapi tidak nyambung. Artinya masing-masing merasa itu tanggung jawab masing-masing. Sehingga kalau akreditasi ya udah akreditasi program studi, urusannya program studi. Wah, berat itu. Semua akan dijatuhkan ke program studi sangat berat ya. Itu saja saya kira karena memang dalam standar program studi akreditasi itu pekerjaan seluruhnya, tidak hanya program studi. Makasih begitu mungkin ada waktu senggang kapan saja nanti saya usahakan jadwalnya disinkronkan. Terima kasih. Bapak-bapak. Ya, bagus. Saya pernah bilang bahwa kampus ini punya organisasi. Gunanya organisasi adalah untuk mengendalikan semuanya. Saat ini jelas, kembali saya ucapkan ada struktur organisasi, tapi struktur organisasi ini tak terkendali. Betul kan Pak kesimpulannya? Pak. Benar. Dan ini saya udah ucapkan waktu Pak Agus masih ada di sini. Jempol 2 itu setuju. Setuju Pak. Saya orang dalam Panasonic, udah saya usahakan, kok cuman bikin MOU aja nggak kelar-kelar. Gimana saya bisa bantu? Gitu. Ya kira-kira dari saya itu pokok kesimpulannya ada struktur organisasi, tapi organisasi yang sekarang ini tak terkendali. Dah. Iya. Yap, udah. Oke, sampai ketemu di offline nanti kita tentukan. Baris, benar, sama sekarang kita tutup dulu. Ya kalau begitu Bapak-bapak terima kasih kehadirannya. Mungkin ini perlu kita tindak lanjuti yang lebih serius lagi dengan pertemuan offline ya Bapak-bapak ya. Nanti Pak Dekan tolong kita sediakan waktu Pak Dekan kapan waktunya dan para ketemu silakan Pak Yendi ditutup yang buka tadi Pak Yendi. Ya Pak. Tutup. Pak Yendi yang buka tadi. Ya, kalau gitu nanti kita kasih informasi lagi Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu aja nanti offline ya Bapak-bapak. Selamat malam. Terima kasih. Kita tutup ya Bapak-bapak. Ya. Bagus, Pak Eri, Pak Yendi, Pak Saril, Pak Halid. Organisasi punya struktur, tapi nggak paham. Jadi yang megang jawab. Semua selamat sore. Sampai ketemu. Salam sehat semua. Salam sehat, bagus. Semuanya. Oke. Pak Masal, Pak